Halo semuanya, apa kabar? I hope you're doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Hari ini aku melanjutkan lagi pembacaan untuk kamu dan soulmate-nya kamu. Dan ini untuk zodiak Taurus. Oke, Taurus, pembacaan ini bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang tertuju dengan kamu, yang memang bermain energinya dengan kamu ya. Jadi kalau memang nggak resonate, tolong jangan dipaksa. Lalu kalau kamu ingin personal reading, counseling sama aku, silahkan klik link di bawah sini ya. Untuk tahu birth chart kamu secara Vedic juga silahkan untuk melihat price listnya di link bawah ini ya. Oke, kita lihat untuk oracle-nya untuk Taurus dan soulmate ya. Kalau memang dari awal nggak sesuai, tolong untuk jangan dipaksakan ya. Untuk Taurus di sini ada home atau rumah, lalu ada roses atau mawar, rangkaian bunga, dan ada labirin. Dan di the bottom of the deck-nya ada tree atau grow. Oke, di sini Taurus, aku ngeliat di mana ada energi memang seseorang pengen banget untuk pulang ya. Entah memang karena masa saat ini kan sedang masa liburan ya, jadi seperti bisa ingin pulang kampung ya. Namun pembacaannya nggak harus saat ini ya, jadi kapan aja kamu tonton ini berlakunya. Namun seseorang di sini merindukan suasana, nuansa rumah ya, merindukan romantisme yang ada. Dan aku ngerasain bisa jadi memang merindukan seseorang yang memang entah soulmate-nya kamu ataupun pasangannya kamu di sini ya. Seseorang yang memang mempunyai arti dalam hidup kamu, yang membantu kamu sebenarnya bertumbuh ya, dalam hal yang baik sebenarnya. Cuman aku ada ngerasain sesuatu yang mengganjal di sini, jadi kita lihat tarot keduanya. Untuk Taurus dan soulmate. Ada reconciliation. Wow, someone from your past is returning to your life. Lalu ada children. Your love life is being affected by children. Okay. Or waiting for divine timing is at work in your love life. Dan ada free yourself. It's time to take back control of your life. Oke. Untuk di the bottom of the deck-nya, finance and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Aku ngerasain kayak ada energi jelek gitu ya, kayak kita tiba-tiba menyadari sesuatu, kayak menyesakkan dada di sini ya Taurus. Aku nggak tahu kamu ataupun dia, namun yang pastinya aku ngerasa seseorang menyesal akan perpisahan yang ada. Seseorang ingin kembali ya,
entah memang kalian udah ada komitmen sebelumnya, kamu dengan soulmate kamu, bisa ada divorce namun ada energi dia ingin kembali bersama kamu, ataupun kamu ingin kembali bersama dia karena ada tendensi anak di sini. Dan sedikit banyaknya kalian mempunyai rasa terbiasa sama-sama di sini. Itu yang membuat ingin bersama-sama lagi, ya, ingin memulai lagi aku ngelihat. Namun yang menjadi masalah di sini adalah hubungannya memang pantas, layak untuk kalian pertahankan, untuk kalian berdua sebenarnya ya. Cuman seseorang di sini belum terbebas dalam artian dari kesakitan di masa lalu, ya, kecewaan di masa lalu dan orang yang berdampak di masa lalunya dia, ya. Jadi di sini aku ngerasain dimana soulmate kamu atau siapapun ini pasangan kamu itu masih terjebak dalam masa lalunya. Sepertinya ya, dia masih ngerasa bersalah, ataupun bukan masa lalunya dengan orang lain namun masa lalu dia bersama kamu. Jadi dia masih terjebak di sana. Orang ini butuh waktu untuk berpikir, untuk merasa ya apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Kita lihat klarifikasi tarotnya ya. Taurus, seseorang yang sebelumnya yang ngerasa dia paling tahu akan cinta dan kasih sayang dia kuat gitu ya, dia ngerasa dia tahu segalanya, akhirnya seperti down, jelek dia, dan gimana ya, kayak orang yang sadar kalau dia sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang cinta dan kasih sayang. Seseorang yang sebelumnya bisa dibilang sok tahu gitu ya, akhirnya sadar kalau dia yang dia tahu hanya sedikit atau bahkan nggak tahu sedikit pun dari apa sih kehidupan ini ya, cinta ini, hubungan, relasi, komitmen ya. Wow. Oke. Di sini ada Four of Wands. Dan ada Four of Cups. Oke, kalau kamu lihat ada yang goyang-goyang di sini, ada tamu baru datang nih, kucing aku ya. Oke. Dan ada di Hero, Three of Cups, Heaven or Earth. Seseorang perlu sekali untuk melihat kehidupan, gak hanya hitam putih di sini ya. Of course, memang kita harus ngelihat apa yang benar, yang salah, untuk memang norma-norma dan budaya di dalam kehidupan kita ya. Namun untuk masalah perenungan, kita harus juga ngelihat apa sih sisi di antara hitam dan putih itu, yaitu sisi abu-abu ya. Jadi nggak mesti cinta dan kasih sayang itu harus kayak gini, harus kayak gitu ya. Sayang terus begini, cinta itu harus begitu, nggak bisa ya. Emotion or intellect, emosi dan intelektualitas, kecerdasan dalam emosi itu berbeda dengan kecerdasan orang yang memang secara logika ya, IQ dan AQ. Jadi kalau kamu selalu melogikakan segala sesuatu ya, hanya akan bikin capek sendiri. Oke. Ini adalah rasa dari kamu atau soulmate-nya kamu yang dia nggak bisa untuk mencoba ngelihat gini loh, kenapa sih dia bisa merasa terjebak dan dia ingin kembali ke hubungan itu. Kan dia ngerasa hubungan ini salah dulu ya, aku nggak tahu entah kalian memang ada
kalian memang dulu adalah hubungan yang dalam artian kalian itu orang ketiga, salah satu dari kalian, jadi memang hubungan ini nggak baik gitu ya, dan ini melanggar norma-norma atau apapun juga, entah ketiga ataupun memang perbedaan agama, perbedaan suku atau ras. Oke, jadi dia menyudahi hubungan ini. Namun makin kesini dia memaksakan ya untuk baik-baik aja, ternyata makin sakit dan makin mengecewakan gitu ya. Dan akhirnya dia juga paham, walaupun kita memilih untuk enggak melanjutkan, namun bukan berarti kita harus merasa apa yang enggak kita pilih itu adalah hal-hal yang benar-benar enggak baik dan hal yang enggak buruk, hal yang buruk gitu ya. Jadi sekarang masuk ke masa yang dia menyesali dan dia ingin kembali semata-mata karena dia menyadari gitu ya, kalau memang semua perbedaan itu akan terus ada dan bakal selalu ada. Namun gimana kita bisa ngelihatnya dari sisi yang lebih bijak ya. Ya. Kita lihat tuh bentar kartunya. Dan ada di sini Aeropons, The Senesco, of course ya, kita itu pasti ingin membahagiakan orang tua, membahagiakan orang yang dikasihi ya. Namun dengan kita merasa diri kita nggak baik, merasa diri kita buruk lah yang membuat keadaan juga makin nggak baik. Aku ngerasain semata-mata rasa ingin kembali ini setidaknya ada komunikasi, ada silaturahmi. Jadi kebanyakan juga karena memang masa lebaran ini ya, kamu ingin mengungkapkan maaf, sorry akan semua hal yang terjadi di antara kalian berdua dulu. Dan orang ini masih terjebak dalam rasa penyesalan, rasa marah, terutama dengan keadaan ya. Five of Cups. Walaupun orang ini aku ngelihat soulmate-nya kamu ini bersama orang lain, aku bisa bilang ya, hati dia nggak benar-benar di sana sih. Dia hanya sedang, ya kamu tahulah tahulah ya, kamu tahu, seperti seseorang yang sedang mencoba untuk menutupi kesakitannya dengan hubungan yang baru. Dan hubungan yang baru ini nggak hanya satu dua, banyak ya. Orang ini mencoba untuk healing, self healing sebenarnya ya, namun dia nggak mengerti caranya ya, dia nggak paham the crown, dan dia tahu caranya dengan painkiller aja, dengan menutupi sakitan, kekecewaannya, memulai hubungan dengan orang baru terus-terusan kayak gitu, dan berharap keadaan akan membaik. Namun tendensi dia yang selalu ngerasa bersalah dan teringat akan kamu itu selalu menghantui dia sampai sekarang. Kalian berdua bisa bertemu ataupun kenal ya dari memang pekerjaan di sini. Kalian memang bisa bertemu di dalam skala yang besar, tempat sosial, maksudnya kayak kantor ya, profesional lah gitu aku ngeliat. Dan akhirnya mungkin salah satu dari kalian ini mengalah, aku ngerasain di sini ya. Jadi ini mungkin gak akan resonate untuk semua, mengalah untuk gak kerja di tempat yang sama ataupun gak lagi berusaha ada proyek di sana, namun dia yang masih stuck kerja di sana selalu teringat karena dia masih di tempat yang sama. Dan gimana ya, kamu bayangin kamu hidup di tempat yang selalu men-trigger kekecewaan, kesakitan kamu terus-terusan, gimana kamu bisa healingnya ya. Dan cara dia untuk bisa healing dari kamu adalah seperti aku bilang tadi, painkiller, lalu mengubah persepsi dia yang dulu ngerasa kamu baik, kamu perfect, kamu sempurna untuk dia ya. Namun sekarang dia berusaha enggak gitu, kita nggak cocok, kita nggak baik, banyak perbedaan, that's it, kita hidup jalan masing-masing. Padahal ya, dia hanya sedang menutupi kekecewaannya, kesakitannya,
untuk merasa lebih baik. Dia memang merasa, namun apakah dia healing ataupun kamu healing? Enggak di sini, ya. Kita lihat tarot keduanya. Ada Page of Cups, Eight of Cups. Orang ini berusaha banget, ataupun kamu yang berusaha banget untuk moving on, ya, keluar dari rasa ini, penyesalan ini, karena takut dan tahu sebenarnya hubungan ini, rasa ini nggak akan pernah berujung kemana-mana. Namun ujung-ujungnya bisa tiba-tiba dari yang nggak peduli, tiba-tiba peduli, dengan akhirnya kepo banget dia ngapain sekarang, bla 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 bla. Dia bisa begitu ke kamu, ataupun kamu yang akhirnya begitu mencari tahu apa sih yang sekarang dia lakukan, dan akhirnya saat tahu ataupun mengerti sesuatu hal, ya, akhirnya bakal sedih sendiri, sakit sendiri. Kenapa? Karena ngelihatnya nggak seperti perkiraan kamu. Mungkin orang yang kamu tuju, ataupun kamu menuju orang yang bisa dibilang baik-baik aja tanpa kamu sih. Bahkan orang yang bahagia, enjoy dengan hidupnya saat ini, dan mungkin udah bersama orang yang lain, ataupun kamu udah menemukan orang baru di sini. Akhirnya menyesal dia untuk mencari tahu apakah dia ingin kembali bersama. Justru karena kamu bahagia, enjoy itu, dia ingin kembali bersama lagi, ataupun kamu ingin kembali bersama, dan menjadi ngerasa terjebak karena ada persepsi yang ngerasa enggak gitu, itu enggak baik. Namun nanti dia bakal menolak persepsi dia sendiri. Dia bakal ngerasa tapi dia baik untuk aku, dia gini bla bla bla, terusan gitu. Ada konflik di dalam dirinya, ya. Dan di bottom of the deck-nya ada Ace of Cups. Orang ini sedang berusaha jujur, ya, dengan diri dia sendiri. Dan akhirnya saat kita jujur dengan diri sendiri, kita akhirnya mau jujur kan dengan orang yang kita tuju. So that's why kenapa orang ini ngerasa seperti ini. Dan energi dia ingin banget kembali sebenarnya. Walaupun dia tahu, dia sadar diri kayak aku ini siapa gitu, ya. Namun aku pengen tahu, pengen dekat lagi, pengen cerita lagi. Aku harus gimana gitu, ya. Sebenarnya ada kesedihan di sini. Dia ini bisa jadi bukan soulmate kamu, ya. Bisa juga iya soulmate kamu. Namun kamu bisa memilih orang lain di sini. Bagi kamu yang resonate, ya. Karena aku ngerasa ada orang lain udah dalam hidup kamu, ataupun bakal ada orang lain, ya, ada orang baru yang bisa lebih dari satu. So kamu bisa untuk memilih di sini, ya. Karena dia terkoneksi dengan kamu yang nonton energinya, ya. Jadi nggak mesti yang terbaca ini adalah soulmate-nya kamu, namun kamunya, ya, dengan sekitar kamu yang memang masih terkoneksi dengan kamu. Apakah membuka energi ke soulmate? Iya, of course, ya. Itulah kenapa aku bilang ada kemungkinan orang baru. Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang nonton video ini kali ini untuk Taurus dan soulmate. Ada pentacle atau respect. Ada watchtower of the east spring, dan ada intensification. Manifestasi yang baik ini terjadi memang bagi kalian yang resonate, ya, memang working on yourself, ya, embrace diri kalian, ya, fokus dengan kerjaan dan karir. Aku ngeliat bakal menghasilkan hal yang baik. Dan juga bagi kalian yang memang menyerahkan hal-hal yang memang kalian gak bisa handle, ninggalkan pekerjaan yang toksik, hubungan yang toksik, pekerjaan yang memang gak bisa dipertahankan, ya udah tinggalkan dan mulai perjalanan yang baru. Aku ngeliat itu bakal berbuah manis, ya. Dan apapun yang menjadi doa kamu bakal terwujud. Apalagi bagi kalian yang merasa dia bakal menyesal ninggalin aku, dia bakal pengen kembali, yes,
dia kembali. Aku ngelihat ya, dia menyesal, yes dia menyesal, namun bisa dibilang saking menyesalnya itu sampai dia nggak berani untuk ngasih lihat diri dia sendiri depan kamu. So that's why kenapa sampai saat ini kemungkinan besar dia belum menjangkau kamu. Okay, Taurus, think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video.